Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ahmad bin Ali yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-8, masih dalam pembahasan terkait dengan bab air, ya, babul miyah. Dan setelah sebelumnya kita telah mengambil beberapa hadis, ya, terakhir tentang bolehnya seseorang mandi dari bekas perempuan atau sisa perempuan, dan juga sebaliknya, yaitu mandi janabah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau mandi janabah dari bekas atau sisa, ya, mandi istri beliau yaitu Maimunah. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu falyurikhu walid Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna bit-turab. Nah, kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah berlalu bersama dengan kita. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Ya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya atau bersihnya bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihi al-kalb, apabila ada anjing yang menjilat. Dan walagha itu, kata para ulama, al-wulug itu adalah asyurbu bi atrafil lisan, yaitu minum dengan ujung lidahnya. Itu makna al-wulug, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila ada anjing yang minum atau menjilatnya, ayaghsilahu sab'a marrat, yaitu dia cuci sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, cucian yang pertama dengan air, dengan tanah. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah,
Dan dalam lafaz yang lain, falyurikhu, hendaknya dia menggosokkan ke tanah. Walid Tirmidzi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna bitturab, yang terakhir atau yang pertama dengan tanah. Nah, maka ini terkait dengan hukum bejana yang dijilat oleh anjing, ya, termasuk juga yang lainnya seperti gelas, piring, atau yang lain. Apabila ada air di tempat tersebut kemudian diminum oleh anjing, maka ini dibersihkan dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan itu kata para ulama, seperti kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, bahwasanya yang dimaksud di sini yaitu ya bejana yang berisi air yang sedikit, ya, bejana yang berisi air yang sedikit. Adapun kalau misalnya ya atau ya sudah berlalu bejana yang ya berisi air yang sedikit, yaitu di bawah 2 kullah. Adapun kalau airnya banyak, ya lebih dari 2 kullah, maka hal itu tidaklah mempengaruhi, ya, tidaklah mempengaruhi. Misalnya ya bejananya besar, ya, baskomnya besar, ya, kemudian ada anjing yang minum atau menjilatnya, ya, maka itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena airnya banyak. Nah, dan di sini dikatakan idza walagha, ya, al-wulug ma'nahu wad'ul lisan fil ina. Ya, al-wulug itu adalah meletakkan lidah atau lisan di bejana tersebut. Sawa'an harrakahu bilisani thumma akhraja famahu au harrakahu wa syaribah. Ya, sama saja apakah dia menggerakkan lisannya kemudian dia keluarkan ya mulutnya, atau dia gerakkan dan dia minum, ya. Maksudnya sawa'an syariba am lam yashrab, apakah dia minum atau dia tidak minum, ya. Kalau dia memasukkan lisannya ya di bejana tersebut, dia gerakkan atau tidak, dia minum atau tidak, maka ya yatarattabu alaihil hukum, maka berlaku hukum ini, ya, berlaku hukum ini. Nah, dan subhanallah, ya, disebutkan oleh ahli kesehatan bahwasanya di sana ada, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin, wa asbatatit tibbu anna fi lisanil kalbi maddatan minal jarathim la yumituha illa turab. Ya, para ahli kesehatan menyebutkan bahwa di lidah atau di lisan anjing itu ada materi, ada zat minal jarathim, dari ya bakteri yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimatikan kecuali dengan tanah.
Nah, karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya membersihkannya itu harus dengan tanah. Ya, tidak bisa digantikan dengan alat yang lain yang ada di masa ini, misalnya sabun. Ya, tidak. Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pembersih lain seperti daun bidara, sidar misalnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengarahkan untuk menggunakan daun bidara, tapi beliau hanya mengarahkan untuk menggunakan tanah. Nah, kemudian ya kata beliau wa hadza aidan min hukmi tahrimi aklil kalbi fa fihi jarathimu tadurru bil jasad. Di dalam hadis ini juga terdapat keterangan akan haramnya memakan anjing. Ya, karena pada anjing itu ada bakteri, ya, ada bakteri atau ya apa bahasanya mikroba ya, ya, ada bakteri, ada kuman, ya, yang sangat membahayakan badan, sangat membahayakan jasad. Nah, ini menunjukkan akan bahayanya, ya, yaitu dari sisi kesehatan, ya, bahwasanya ada zat pada anjing itu tidak bisa dimatikan kecuali dengan tanah, ya. Dan ini juga menunjukkan akan haramnya anjing. Dan di dalam hadis ini dikatakan idza walagha fihil kalb, apabila anjing menjilat. Dan al-kalbu di sini itu memakai alif lam. Dan alif lamnya di sini disebut dengan alif lam al-jins. Maksudnya semua jenis ya anjing. Ya, alif lam al-istighraqiyah. Ya. Jadi al-alif wal lam lil umum. Alif lam di sini bermakna umum. Ya, sawa'an kana kalbu saydin aw harathin aw masyiatin aw am. Sama saja apakah itu adalah anjing yang digunakan untuk berburu atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun atau anjing yang digunakan untuk menjaga ternak am atau anjing umum, anjing yang biasa, ya. Nah, kan ada anjing ya misalnya yang terlatih ya digunakan untuk menjaga kebun, menjaga ternak, ya. Nah, maka wa hadza fihi raddun ala man istathna kalbas saydi awil harth awil masyiyah. Maka ini bantahan terhadap orang yang memperkecualikan bahwa di sini dikecualikan anjing ya yang digunakan untuk berburu, ya, menjaga tanaman, demikian juga menjaga ya ternak. Ada yang memperkecualikan. Maka al-kalb di sini adalah ismu jins. Ini nama jenis anjing, semuanya masuk. Fa kullu kalbin walagha fil ina'i fa innahu yanjus. Ya, maka semua jenis anjing apabila ya menjilat atau minum di dalam bejana, maka itu adalah najis. Ya, itu adalah najis. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah di sini mencuci dengan tanah itu adalah ta'budiyah. Itu adalah ibadah. Nah, dan terdapat juga keterangan bahwasanya seorang tidak boleh memelihara anjing. Ya, tidak boleh memelihara anjing kecuali anjing yang
digunakan untuk menjaga kebun, ya, menjaga ternak, atau yang terlatih untuk berburu. Ya, untuk berburu. Ya. Siapa yang memelihara anjing selain dari 3 maksud ini, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktana kalban," siapa yang memelihara anjing, illa kalba masyiyah atau kalba saydin, ya, kecuali anjing untuk menjaga ternak, jaga kebun, atau kalba sayd, atau anjing untuk berburu, naqasa min amalihi kulla yawmin qirat, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Ya, berapa itu 1 qirat? Ya, disebutkan dalam hadis terkait dengan orang yang mensolati jenazah. Ya, man syahidal janazata hatta yusalla falahu qirat. Siapa yang menghadiri salat jenazah sampai disolati, maka baginya 1 qirat. Ya, wa man syahidaha, siapa yang menghadirinya hatta yudfan, ya, hatta tudfan, sampai dia dikuburkan, ya, falahu qiratan, baginya 2 qirat. Ya, beliau ditanya berapa itu 2 qirat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti 2 gunung besar. Ya, mithlul jabalain azimain, seperti 2 gunung besar. Mengumpulkan pahala 1 qirat saja susah. Ya, pelihara anjing habis 1 qirat setiap hari. Ya. Ya, maka ada orang-orang yang bangkrut hanya gara-gara pelihara anjing di rumahnya. Di samping itu, ya, selain pahalanya berkurang setiap hari, malaikat juga tidak akan masuk di rumahnya. Ya, malaikat tidak akan masuk di rumahnya, yaitu malaikat rahmat. Ya, tapi kalau malakul maut, ya, biar ada anjing kalau datang, ya, pasti masuk juga, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan di sini apabila anjing, ya, menjilat atau minum di bejana salah seorang di antara kalian, hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan menggunakan, ya, tanah. Dan ini yang paling kuat. Cucian yang pertama itulah yang menggunakan tanah. Itulah yang menggunakan tanah. Ya. Walaupun dalam riwayat, ya, At-Tirmidzi dikatakan ukhrahunna au ulahunna, yang terakhir atau yang pertama dengan tanah. Hanya saja, ya, kata para ulama, kalau yang terakhir menggunakan tanah berarti, ya, tetap menggunakan air lagi, ya, setelahnya, karena tidak mungkin, ya, kita gosok dengan tanah setelah itu dibiarkan, tidak. Ya, jadi yang paling kuatnya bahwa yang pertamanya itu yang menggunakan tanah. Nah, dalam riwayat yang lain, falyurikhu, hendaknya dia gosokkan, ya, ke tanah, ya. Ini hadis. Kemudian beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama adalah najasatul kalbi wa kadza jami'u ajzaihi badanihi, ya, najasatul kalbi wa kadza jami'u ajzai badanihi, ya, najisatun, najisnya
anjing, dan demikian juga seluruh badannya. Ya, seluruh badannya. Nah, jadi apa? Mulutnya, air liurnya, demikian juga ya keringatnya, badannya, itu semuanya najis menurut pendapat yang paling kuat. Ya, walaupun ada sebagian mengatakan bahwasanya hanya mulutnya dan lisannya saja atau liurnya, tapi ya namanya anjing itu biasanya duduk baring-baring, dia jilat-jilat badannya. Ya, maka ya semua badannya itu adalah ya najis. Nah, yang kedua, anna najasatahu najasatun mughalladhah. Ya, fahiya aghladu an-najasat. Najisnya anjing itu disebut dengan najis mughalladhah. Ya, najis yang tebal, najis yang berat. Ya. Karena itu dari sini para ulama menyebutkan bahwa najis itu terbagi 3. Ya, najis itu terbagi 3. Yang pertama ada namanya najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya, itulah najisnya atau kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain ASI. Ini nanti akan ada hadis Ummu Salamah yang membahas tentang hal tersebut di bab cara membersihkan najis. Ya. Jadi ada namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya, itulah najis kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu selain ASI. Ya. Yang kedua adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Atau sebelumnya najis mukhaffafah itu cara membersihkannya ada dengan memercikkan air. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya. Ya. Yang kedua adalah najis mughalladhah, najis yang tebal, yang berat. Itulah najisnya anjing. Ya. Nah, cara membersihkannya sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu dibersihkan dengan menggunakan air sebanyak 7 kali, dan yang pertama menggunakan tanah. Nah, kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis pertengahan. Apa itu najis pertengahan? Itulah najis selain ya anjing dan ya kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain ASI. Ya, selain ASI. Kotoran manusia, kencingnya, bangkai dan selainnya, itu semua adalah ya najis mutawassithah. Nah, kemudian ya faedah yang ketiga. Ya, faedah yang ketiga, bahwasanya annahu la yakfi li izalati najasatihi wa taharati minha illa sab'a ghasalat. Ya, tidak cukup di dalam menghilangkan najis anjing ini ya dan berbersih darinya kecuali dengan 7 kali cucian. Ya, jadi kalau cuma sekali, 2 kali itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Nah, tidak cukup dengan 1 kali, harus dengan 7 kali. Harus dengan 7 kali. Nah, kemudian ya
Yang berikutnya, wujub istimalit turabi marratan wahidah minal wasalat. Wal afdalu an takuna ma'al ula liyatil ma ba'daha. Ya. Wajibnya menggunakan tanah, ya, ketika membersihkan bejana tersebut atau sesuatu yang lain yang dijilat, ya, wajibnya menggunakan tanah di salah satu cucian tersebut. Wal afdalu an takuna ma'al ula. Afdalnya itu di cucian pertama, kemudian dia gunakan air setelahnya. Jadi dia gosok dulu dengan tanah, ya, dia gosok dengan tanah, setelah itu dia cuci sebanyak 7 kali, ya, sebanyak 7 kali. Nah, kemudian, ya, di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya, ya, penentuan dan pembatasan tanah di sini fala yajuzu ghairuhu, maka yang selainnya tidak boleh. Tidak cukup kalau menggunakan selainnya, misalnya sabun, ya. Nah, kenapa? Alasannya pertama, ya, yuhsalu bit turabi minal inqa'i ma la yuhsalu bi ghairihi. Ya, yaitu ketika menggunakan tanah maka didapatkan kebersihan yang mana tidak bisa didapatkan kebersihan tersebut kecuali dengannya. Tidak bisa dengan materi yang lain, ya, tidak bisa dengan materi yang lain, bahan yang lain, ya, seperti sabun atau, ya, yang lainnya yang ada di masa sekarang dari alat pembersih. Jadi harus dengan tanah, ya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga termasuk mukjizat ilmiah, ya. Ini termasuk kemukjizatan, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana beliau bukan seorang dokter, ya, beliau bukan seorang dokter, bukan seorang tabib, ya, bukan pakar kesehatan, ya, tapi beliau menyebutkan hal tersebut itu menunjukkan bahwasanya, ya, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, tapi yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan seandainya, ya, seandainya boleh dengan materi yang lain, alat yang lain, maka pasti Allah akan jelaskan. Wa ma kana rabbuka nasiya, ya, Tuhanmu tidak akan lupa, ya. Jadi seandainya boleh dengan yang lain, maka pasti dijelaskan, ya, dijelaskan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, ya, para ulama juga membahas tentang bagaimana kalau babi, najis babi, ya, karena babi juga, ya, najis. Bagaimana kalau ada babi yang minum di bejana misalnya, ya, apakah dia masuk juga seperti anjing? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, najisnya babi itu sama dengan anjing, ya, sama dengan anjing,
Ya, maksudnya itu dibersihkan juga dengan ya cara ketika membersihkan ya najis anjing. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, dan ini insyaallah taala ya, bahwa yang dimaksud di sini hanyalah anjing. Ya, hanyalah anjing. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama bahwa ya yang dimaksud di sini adalah anjing saja. Nah, karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarhul Muhadzab ya, di dalam Syarhul Muhadzab Al-Imam An-Nawawi mengatakan la yajibu tasbi'u min najasatil khinzir wa huwa rajihu min haitsu dalil wa huwa al-mukhtar ya, lianna al-asla adamul wujubi hatta yarida syar'. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa tidak wajib mencukupkan sampai 7 kali untuk membersihkan najis babi. Dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari sisi dalil. Ya, dan ini pula yang dipilih. Ya, ini yang dipilih. Nah, kenapa? Karena asalnya adalah tidak ada kewajiban sampai ya disebutkan di dalam syariat. Ya, sampai ada ya keterangan dari syariat yang menyebutkan hal tersebut. Nah, dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, Imam Masjid Nabawi. Kata beliau, wa hadzal hadits yadullu ala anna izalata tilka sifah khassun bil kalb. Hadis ini menunjukkan bahwa membersihkan najis dengan cara yang disebutkan dalam hadis ini itu khusus untuk anjing saja. Ya. Fal khinziru law walagha fil ina'i mathalan la yuf'alu bihi dzalik. Ya. Babi, kata beliau, seandainya dia ya menjilat atau minum di bejana, maka tidak dilakukan seperti ya cara membersihkan ya najisnya anjing. Terus bagaimana caranya? Ya, dibersihkan seperti membersihkan najis yang lain. Ya. Karena di masa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ada babi. Ya, dan beliau tidak menjelaskan akan hal tersebut. Ya, beliau tidak menjelaskan hal tersebut. Sehingga ya la yuqasu alaihi ghairu, tidak dikiaskan dengan selainnya. Ya, tidak dikiaskan dengan yang lainnya. Maksudnya tidak dikiaskan dengan babi. Jadi dalil ini ya yang paling kuat bahwasanya itu hanya untuk anjing saja. Ya, walaupun ini sekali lagi ada silang pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya diikutkan juga dengan ya najis babi. Ya, tapi ya sebagaimana dalam Syarhul Muhadzab ya bahwa tidak wajib mencuci sampai 7 kali untuk najis ya babi. Nah,
Jadi cara membersihkannya hanya seperti ya najis yang lain. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama juga berbeda pendapat, ya. Ikhtalafal ulama hal najasatul kalbi khassatun bi famihi wa lu'abihi aw ammatun bi jami'i badanihi wa a'dha'ihi. Ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah najisnya anjing itu khusus pada mulut dan liurnya saja? Ya, pada mulut dan liurnya saja, atau umum, ya, maksudnya seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya, ya, seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa, ya, yang najis itu hanya lisannya saja dan mulutnya, maksudnya liurnya dan, ya, dan mulutnya. Nah, sementara jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa, ya, jadi zahabal jumhur ila anna najasatahu ammatun li jami'i badani. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya najisnya anjing itu mencakup seluruh badannya, ya, mencakup seluruh badannya, ya, sehingga wa annal ghusla bihadhihi sifah amun ayatan. Karena itu mencuci dengan metode ini, dengan sifat ini juga umum, ya, misalnya terkena badannya, bulunya, ya, atau keringatnya, maka juga dibersihkan dengan cara yang tadi, ya. Wadhalika minhum ilhaqan lisairi badanihi bifamihi, karena seluruh badannya itu diikutkan dengan mulutnya, ya. Karena itu tadi, ya, itu tadi sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya biasanya anjing itu kalau duduk-duduk, dia jilat-jilat, ya, perutnya, ya, jilat-jilat kakinya, ya, jilat-jilat bulunya dan selainnya, ya, sehingga seluruh anggota tubuh anjing itu, ya, najis, dan cara membersihkannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Maka ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang cara membersihkan, ya, membersihkan najis anjing, ya. Dan ini dibawakan oleh penulis di dalam Babul Miyah, ya, dalam pembahasan air ini sangat jelas, ya. Kenapa beliau membawakan hadis ini di dalam bab air, ya? Sisi pendalilannya jelas bahwasanya apabila ada anjing yang menjilat, ya, atau, ya, minum, ya, dari air yang kurang dari 2 kullah, maka itu menjadi najis, ya, itu menjadi najis. Beda halnya nanti dengan kucing. Sebagaimana dalam hadis berikutnya, kalau kucing, ya, tidak, ya, misalnya minum, ya, ada kucing yang minum atau menjilat, ya, di air, ya, dia gerakkan lidahnya atau tidak, maka sisa atau bekas airnya
itu boleh dipakai berwudu. Ya, boleh dipakai berwudu. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah ya radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Qatadah itu nama beliau adalah Al Harith bin Rib'i. Ya, ini termasuk sahabat yang terkenal dengan kunyanya. Ya, mungkin banyak kaum muslimin kalau ditanya, ya, siapa namanya Abu Qatadah? Ya, Abu Qatadah. Ya. Nama beliau adalah Al Harith. Ya, Al Harith bin Rib'i. Nah, sama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kalau Abu Bakar siapa namanya? Hah? Iya. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Ya. Abdullah bin Utsman, ya. Ya, karena bapaknya namanya Utsman. Cuma bapaknya itu terkenal dengan Abu Kuhafa. Ya, Abu Kuhafa. Terkenal juga dengan kunyanya. Makanya biasanya dikatakan Abdullah bin Abi Kuhafa. Ya. Padahal Abu Kuhafa itu nama aslinya juga adalah Utsman. Ya, jadi Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Kuhafa. Itu namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang banyak dari kaum muslimin kalau ditanya, ya, siapa namanya Abu Bakar? Abu Bakar. Ya, memang itu Abu Bakar. Ya, As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu sudah pernah dengar sebelumnya namanya Abu Bakar. Ya, atau baru? Ya, baru, ya. Jadi harus dihafal namanya Abdullah. Ya. Nama beliau adalah Abdullah. Nah, ya. Jadi Abu Qatadah itu pernah mengambil baskom, ya, diisi air, kemudian dia biarkan kucing minum. Ya. Setelah itu beliau berwudu dari beliau berwudu dari bekas atau sisa dari kucing tersebut. Ya, maka anaknya melihat, ya. Anaknya merasa ini, terus ditanyakan, kata Abu Qatadah, itu ya saya dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya insyaallah ya mungkin kita kaji di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya kucing, ya. Ya, kalau kucing boleh dipelihara. Ya, yang penting dirawat, kasih makan, ya. Adapun anjing maka haram. Ya, tidak boleh memelihara anjing kecuali ya anjing pemburu, ya, anjing menjaga ternak atau anjing untuk menjaga kebun. Ya, makanya kalau dipelihara disimpan di kebun, bukan disimpan di rumah. Ya. Bilang, "Kenapa simpan anjing ini di rumah?" Ini anjing untuk menjaga kebun. Keliru, harus disimpan di kebun. Ya, simpan di kandang, di ini. Nah, wallahu taala alam. Baik, mungkin ada ya pertanyaan terkait dengan hal ini. Ya, sebelum kita tutup, wallahu taala alam.